Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan VLAN trunking. Nah, ini dia poin-poin yang akan kita bahas nanti. Sebelum masuk lebih jauh, kita bahas dulu tentang apa itu VLAN. VLAN sendiri adalah kependekan dari Virtual Local Area Network. Oh ya, di sini saya berikan penggambaran dulu ya. Misalkan di sini terdapat sebuah ruangan yang kumpulan PC-PC ini ya. Misalkan dibagi menjadi 3 divisi. Untuk yang bagian atas, 3 PC bagian atas ini adalah untuk engineering, dan yang tengah ini untuk misal programming, kemudian yang bawah ini untuk marketing. Nah, untuk engineering VLAN-nya itu VLAN 10, untuk programming VLAN-nya 20, dan untuk marketing VLAN-nya 30. Nah, untuk masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Untuk engineering IP-nya adalah 192.168.10.0/24, untuk programming itu 20.0/24, dan untuk marketing itu IP-nya 30.0/24. Jadi networknya ini berbeda-beda ya. Nah, masing-masing PC ini akan terhubung ke switch. Lalu misalkan pada divisi engineering bandwidth-nya itu 10 MB, dan untuk programming mungkin lebih besar yaitu 20 MB, dan untuk marketing 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi-fungsi VLAN yang pertama adalah untuk manajemen, fungsi yang kedua yaitu memecah broadcast domain. Maksudnya, misal pada divisi engineering pada PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2, nah dari PC 1 akan mengirim paketnya kepada switch, lalu dari switch ke PC-PC di divisi engineering saja. Dia tidak akan ke programming ataupun ke marketing karena sudah berbeda domain. Maka agar terkirim juga ke divisi lain digunakanlah VLAN. Nah, jadi secara fisikal itu penggambarannya ada satu SW, dan secara logika itu terdapat 3 switch. Kita lanjut ke konfigurasi VLAN. Di sini kita buat dulu topologinya ya, teman-teman perhatikan. Oke, seperti ini ya. Kita berikan kotakan untuk memisahkan antara PC kanan dengan PC yang kiri. Di sini kita bisa klik yang ini. Ini di sini saya no fill. Kita langsung kotakan. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita konfigurasikan IP-nya. Misal untuk PC-PC yang sebelah kiri ini IP-nya 192.168.10.0/24, dan untuk yang sebelah kanan ini IP-nya 192.168.20.0/24. Oh ya, untuk VLAN kiri misal saya mau dia VLAN 10, dan untuk VLAN yang kanan ini 20 ya. Sebenarnya kita bebas sih mau memberikan berapa, yang penting masih dalam cakupan 1 sampai 4096 atau 4096. Langsung saja di sini kita konfigurasikan IP-nya. Untuk cara konfigurasinya seperti biasa ya, teman-teman bisa perhatikan. Pada PC 1 saya mau IP-nya 10.1, dan untuk PC selanjutnya berarti IP-nya seterusnya ya. Oke, lanjut pada PC yang kanan. Yang kanan berarti 20 titik berapa gitu ya. Oke, sudah semua. Sekarang kita coba tes komunikasi dulu. Di sini kita kirimkan paket misal dari PC 1 ke PC 2. Oke, sukses. Dari PC 2 ke PC 3. Sukses. Kemudian kita coba dari PC 4 ke PC 5. Ini juga sukses. Lalu yang terakhir kita coba dari PC 5 ke PC 6. Nah, di sini juga berhasil ya, teman-teman. Nah, tapi kalau kita mencoba tes nih, kirim paket dari PC 1 ke PC 4 itu pasti gagal ya, karena itu sudah berbeda IP. Maka di sini kita melakukan konfigurasi dulu. Di sini kita buka switchnya, kemudian kita ke CLI, kita masuk ke mode global configuration. Di sini kita coba buat VLAN-nya dulu. Untuk cara buatnya kita tulis saja VLAN 10. Untuk name-nya misal di sini programming saja. Oke, sekarang kita coba lihat dengan do show VLAN brief. Nah, perhatikan di sini ada VLAN 10 programming ini ya. Nah, oh ya, ini semuanya itu atau defaultnya portnya itu ada pada VLAN 1 ya. Pada VLAN 10 belum ada
port yang masuk. Jadi di sini kita masukkan port apa saja yang mau dimasukkan. Nah, di sini yaitu dari PC ke switch, ini portnya urut ya. PC 1 ke switch itu FA0/1, PC 2 ke switch FA02, PC 3 ke switch FA03, dan seterusnya. Langsung saja kita masukkan port-portnya ya. Kita masuk dulu ke interface FA0/1. Lalu kita tulis switch port mode akses. Lalu kita tulis lagi switch port akses VLAN 10. Ya, maksudnya kita memasukkan interface FA0/1 ini ke dalam VLAN 10 ya. Kita coba exit untuk mengecek apa sudah masuk. Oke, pada VLAN 10 programming ini sudah ada FA0/1 ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan juga FA0/2 dan juga 0/3-nya. Kita coba cek ya. Nah, pada VLAN 10 programming di sini sudah ada port FA0/1, 0/2 dan juga 0/3 ya. Kemudian kita buat untuk VLAN 20-nya. Tulis saja VLAN 20, kita enter. Kemudian name-nya mungkin saya maunya marketing. Oke, kita coba exit untuk melihat apakah sudah ada ya. Oke, sudah ada 20 marketing ya. Kemudian kita masukkan FA0/4, 0/5 dan juga 0/6-nya ya. Di sini kita coba cara agar mereka itu langsung masuk sekaligus. Caranya yaitu dengan menuliskan interface range FA0/4 sampai 6. Kita enter. Nah, kemudian baru kita tulis di sini switch port mode akses. Lalu kita tulis switch port akses VLAN 20. Enter. Seperti itu ya. Kemudian kita coba cek apa sudah masuk semua. Nah, di sini pada VLAN 20 marketing sudah masuk interface 4, 5 dan juga 6. Kemudian kita coba simulation. Kita klik tab simulation. Oh, di sini masih ada ininya. Kita hapus dulu ARP table yang ada pada PC 1 dan juga sampai 3. Oke, sudah. Kemudian kita juga hapus pada switch-nya. Kita tulis clear MAC address table. Kemudian kita coba lihat dengan perintah show MAC address table. Oke, sudah kosong. Kemudian kita coba simulasi. Kita kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Oke, dia mengirim ARP table ya. Lalu PC 1 mengirim ke switch. Nah, dari switch dia akan mengirim ke PC 2 dan juga 3. Dia tidak melakukan broadcast domain ya jadinya. Kita lanjut ke membuat topologi ruangan 2. Nah, di sini sudah saya buat satu topologi ruangan ya, yang sama seperti tadi. Nah, kalau teman-teman juga udah, mari kita lanjut untuk setting IP pada PC-nya. Untuk IP-nya kita samakan saja dengan yang ruangan 1 ya. Untuk sebelah sini, yang ini 10.0 dan sebelah ini 20.0. Langsung saja kita setting. Ini teman-teman perhatikan ya. Intinya, IP-nya itu lanjutan dari IP ruangan 1 ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke belajar terang. Sebelumnya kita sudah mencoba VLAN, sekarang kita akan mencoba terang. Nah, fungsi dari terang adalah untuk menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2 ataupun sebaliknya. Yang artinya mengizinkan VLAN berapa saja yang melalui kabel antara switch 1 dan juga 2. Langsung saja di sini kita buat dulu VLAN-nya pada topologi ruangan 2 ya. Caranya sama seperti yang video tadi ya, teman-teman bisa perhatikan. Kita buka switch, lalu kita ke CLI, kita masuk ke mode global configuration. Oke, kemudian kita buat VLAN 10 dulu, name-nya programming. Kemudian kita buat VLAN 20, untuk name-nya marketing. Oke, kemudian kita coba cek. Oke, sudah ada VLAN-nya. Lalu selanjutnya kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN ya. Caranya ya sama seperti tadi. Kita masuk dulu ke interface FA0/1 sampai dengan 3. Kemudian kita tulis switch port mode access.
Lalu kita tulis switch port akses VLAN 10. Ntar kita exit, kita masukkan pada VLAN 20 juga. Tadi kita masuk ke FA 0/4 sampai dengan 0/6. Lalu kita tulis switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Ntar kita coba cek. Oke, sudah masuk ya. Selanjutnya kita coba konfigurasi terangnya. Bisa dilihat pada switch ini ya, ada di FA 0/7. Kita buka switch ruangan 1, masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke konfi, lalu masuk ke interface FA 0/7 ya. Karena tadi kan dia nyambungnya ke FA 0/7 ya. Kemudian kita tulis switch port mode terang, kita enter. Kita coba lihat dengan do show interface terang. Bisa dilihat di sini pada FA 0/7 ini on, kemudian trunking ya statusnya. Oke, lanjut kita lakukan juga ada switch di ruangan 2. Masuk ke interface FA 0/7. Oke, kemudian kita tulis switch port mode terang, lalu kita coba cek do show interface terang. Oke, di sini juga statusnya trunking ya teman-teman. Kita coba tes, kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Lanjut untuk mencoba ping antar VLAN. Di sini kita buka tab simulation. Kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 9. Nah, di sini mengirim ARP ya, karena belum kenal. Nah, kemudian dia mengirim ke switch, dan dari switch dia akan membroadcast. Pada ruangan pertama ini tidak ada yang membalas, atau makanya ini tadi X ya. Lalu pada switch 2 ini, di sini ada tanda checklist. Kemudian kita coba lanjut. Nah, dari switch 2 ini akan membroadcast ke VLAN 10, barulah akan diterima oleh PC 9. Ini yang lainnya X, tapi yang ini nggak ada X-nya ya. Kemudian dari PC 9 ini mengirim kembali ke switch. Kemudian dari switch ruang 2 kembali ke switch ruang 1, dan terus kembali hingga mengirim paket ICMP ya teman-teman. Kita lanjut ke belajar allowed terang. Di sini kita buka switch 1, kita coba lihat to show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisan allowed on terang ya teman-teman. Maksudnya adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA 0/1. Karena masih default, jadi di sini allowed on terangnya ini 1 sampai 1005. Ya, maksudnya semua VLAN itu bisa lewat. Kemudian ada VLAN allowed and active in management. Ini maksudnya adalah VLAN berapa saja yang sudah lewat. Ini sudah ada VLAN 1, 10, dan juga 20 yang udah lewat ya. Sekarang kita coba ubah allowed-nya menjadi VLAN 10 dan 20 saja. Kita masuk dulu ke interface FA 0/7. Kemudian di sini kita tulis switch port terang allowed VLAN 10,20. Standar. Kita coba exit untuk mengecek to show interface terang. Nah, di sini allowed-nya sudah berganti menjadi VLAN 10 dan 20 saja ya teman-teman. Lanjut untuk membuat topologi ruangan 3. Oke, di sini sudah saya buat topologinya ya. Sama sih seperti sebelumnya ya. Jika sudah, kita lanjut konfigurasi IP-nya. Untuk IP-nya juga sama. Untuk yang sebelah sini adalah 10 titik lanjutan yang sebelumnya. Kemudian yang ini 20 titik lanjutannya juga ya. Ini teman-teman perhatikan saja. Oke, sudah ya. Kemudian kita konfigurasi VLAN-nya. Kita buka switch ruangan 3. Untuk konfig VLAN ya seperti biasa juga ya. Oke, sekarang kita coba cek do show VLAN brief. Sudah ada dan sudah masuk ya. Selanjutnya kita konfigurasi terangnya. Kita buka switch ruangan 2. Kita masuk ke interface FA 0/8 karena ya dia terhubung ke switch 3 itu menggunakan FA 0/8 ya. Kemudian kita tulis switch port mode terang. Kemudian kita lakukan juga pada switch ruangan 3. Kalau pada switch ruangan 3 itu kita masuknya ke interface RS 0/7 ya. Kita tulis switch port mode terang. Coba cek ya.
Oke, di sini status tracking. Sekarang kita coba uji kirim paket. Misalkan kita kirim paket dari PC 7 ke PC 13. Nah, di sini successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 10 ke PC 16. Nah, di sini juga successfully. Kita lanjut ke tracking pada MLS. MLS adalah multi layer switch ya. Nah, MLS itu yang ini nih teman-teman. Yang ini. Di sini kita coba menerangkan switch MLS ini ke ruangan 3. Jadi langsung saja di sini kita konekkan kabelnya. Pakai kabel biasa ya dari switch ruangan 3 ke MLS-nya. Kemudian kita konfigurasikan terangnya dulu pada switch ruangan 3 pada interface FA0/8. Kita masuk, kita tulis switch port mode terang. Lalu kita ke switch yang MLS. Kita buka ke CLI, kita masuk ke config. Kemudian kita masuk ke interface FA0/1 ya. Nah, teman-teman, kemudian kita tulis switch port mode terang. Nah, di sini teman-teman muncul output rejected. Yang artinya interface FA0/1 ini tidak bisa melakukan terang. Karena encapsulation-nya adalah auto. FYI, terang itu ada dua, yaitu ada yang ESL, yang punyanya Cisco, yang artinya kalau terdapat switch Cisco bertemu dengan switch Cisco dan bertemu lagi dengan switch Cisco, itu bisa melakukan ESL. Kemudian ada 802.1q, yang open standard, artinya switch Cisco bertemu switch lain, itu bisa dilakukan pada encapsulation.1q. Nah, untuk switch MLS ini support keduanya, tapi untuk switch yang di ruangan 3 itu hanya support yang .1q. Jadi dari switch MLS itu bingung mau pakai yang mana, maka dari itu di sini kita konfigurasikan dulu encapsulation-nya. Di sini kita bisa tulis switch port terang encapsulation.1q. Kita enter, kemudian baru kita tulis yang namanya switch port mode terang. Nah, kemudian kita coba cek dengan show interface. Oke, di sini sudah trunking ya. Kita lanjut ke teori dynamic trunking protocol atau DTP. Sebelumnya kita sudah belajar mode terang dan akses. Mode akses artinya itu menuju ke end device. Dan untuk terang itu masuk ke switch. Pada mode dynamic protocol itu terdapat dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, bisa teman-teman lihat pada table ini ya, kalau dynamic auto bertemu dengan dynamic auto jadinya akses. Nah, kalau dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable, maka menjadi terang, lalu dynamic auto ketemu dengan terang menjadi terang, dan dynamic auto bertemu dengan akses menjadi akses. Dari tabel ini dapat diambil kesimpulan bahwa dynamic auto itu artinya menunggu, dynamic desirable itu artinya mengajak, dan terang itu sifatnya memaksa. Lalu untuk akses juga sifatnya adalah memaksa. Kita lanjut ke praktik dynamic trunking protocol. Di sini kita tambahkan dua switch ya. Oke, di sini. Kemudian kita sambungkan kabel biasa. Nah, di sini kabelnya masih oranye. Kita bisa tekan fast forward. Oke, sudah hijau ya. Kita coba konfigurasinya. Nah, sebelum itu kita cek dulu dia itu makainya mode apa ya. Kita buka dulu switch 3 yang ini. Kita cek show interface FA0/1 switch port. Pada administratif mode ini dia menggunakan dynamic auto, dan pada operasional mode dia menggunakan static access. Atau hasilnya ini adalah static access ya. Lalu kita coba lihat pada switch yang satunya. Pada administrator mode dia menggunakan dynamic auto, dan pada operational mode atau hasilnya dia menggunakan static access. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi dynamic desirable. Kita masuk ke global configuration. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita tulis switch port mode dynamic desirable. Kita enter. Kita coba cek ya. To show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini operasional modenya atau hasilnya ini berubah menjadi terang. Kita coba lakukan juga pada switch yang tadi ya. Yang ini. Kita masuk ke mode global configuration, masuk ke interface FA0/1, lalu kita tulis seperti tadi. Kita tulis switch port mode terang. Oke.
Kemudian kita coba lihat to show interface FA0/1 switchboard. Nah, di sini administratif modenya menjadi terang dan operasionalnya juga menjadi mode terang. Lanjut ke apa itu untarget dan juga target. Di sini kita klik simulation. Misal kita coba kirim paket dari PC 11 ke PC 17. Oke, dia mengirim paket ARP ya. Lalu dari PC 2 ini mengirim paket ke switch. Lalu yang pasti dari switch ini mengirim dari switch ruangan 2 mengirim ke switch ruangan 3. Dan juga pada switch ruangan 2 juga dia melakukan pecah broadcast ya. Nah, pada yang dari switch dari switch ruangan 2 mengirim paket ke switch ruangan 3, inilah yang dinamakan dengan target. Bisa kita lihat ini ada paket yang namanya .1Q, yang artinya ini adalah target, dan kalau tidak ada .1Q ini ya berarti namanya untarget, teman-teman. Lanjut ke apa itu native VLAN. Akan saya jelaskan melalui praktik ya. Di sini kita buka switch ruangan satunya. Kita coba lihat pada show interface terang. Di sini terdapat native VLAN ya teman-teman. By default, native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Apa itu native VLAN? Native VLAN yaitu paket yang tidak perlu di-tag. Jadi misal ketika VLAN 1 ingin mengirim paket ke VLAN 1 juga, nah karena native VLAN-nya itu 1, jadi tidak perlu tag, teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi native VLAN. Kita coba ganti native VLAN-nya ya. Tadi kan sudah saya jelaskan apa itu native VLAN ya. Di sini kita buka switch 2, kita masuk ke mode config, kemudian kita masuk ke interface FA0/8, lalu kita tulis switch port terang native VLAN, misal 20. Kita coba enter, kemudian kita coba cek run dulu show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya pada FA0/8 ini sudah menjadi 20 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut konfigurasi hal yang sama juga pada switch di ruangan 3 ya. Oke, di sini juga sudah 20 ya FA0/7-nya. Sekarang kita coba uji kirim paket. Misal kita uji dari PC 12 ke PC 15. Coba klik. Nah, bisa dilihat di sini sudah tidak ada target.1Q ya. Oke. Kemudian kita lanjut kembalikan native VLAN-nya. Kita buka switch 3, exit, masuk lagi ke interface FA0/7, kemudian kita ganti menjadi native VLAN 1 ya teman-teman. Kita lakukan juga pada switch ruangan 2. Intinya biar kembali ya. Oke. Nah, sekian video pembahasan saya pada bab yang kelima ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.